Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga kalian senantiasa sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ayub. Baik, apakah anak-anak sudah siap? Baik, kalau sudah siap, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum kita mempelajari kisah keteladanan cerita dari Nabi Ayub, mari kita mempelajari silsilah keluarga Nabi Ayub. Wah, siapakah Nabi Ayub? Nabi Ayub adalah salah satu keturunan dari Al-Ish. Masih ingat siapa itu Al-Ish? Yang kemarin sempat kita pelajari. Al-Ish atau Al-Ais adalah saudara kembar dari Nabi Yakub. Mereka berdua adalah putra Nabi Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Nabi Ayub juga dikaruniai istri dan keturunan yang banyak. Anak-anaknya berjumlah 10 orang, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Nah, untuk memperjelas silsilah Nabi Ayub, ini Bu Guru buatkan bagan silsilah Nabi Ayub. Baik, Bu Guru jelaskan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menikah dengan 2 orang wanita. Nah, masih ingat siapa? Ya, betul, Hajar dan Sarah. Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, memiliki anak Ismail. Sedangkan dengan Sarah memiliki anak bernama Ishak. Nabi Ishak punya 2 orang putra yang kembar, namanya Al-Ais dan Yakub. Nah, keturunan dari Al-Ais ini salah satunya adalah Nabi Ayub. Nah, jadi Nabi Ayub ini masih satu keturunan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, mari kita mempelajari bagaimana Nabi Ayub menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa saja? Yang pertama, wah, tidak hanya satu ya, ada banyak cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub. Yang pertama apa Bu Guru? Yang pertama adalah Allah mengambil semua kekayaan Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah nabi yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Ayub diberi cobaan oleh Allah dengan mengambil semua kekayaannya. Tetapi Nabi Ayub alaihissalam tetap tabah dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada keluhan sedikit pun. Wah, hebat ya anak-anak. Nabi Ayub berkata, "Saya datang ke bumi ini tidak membawa apa-apa dan akan kembali kepadanya nanti juga tidak membawa apa-apa kecuali amal soleh." Cobaan yang kedua yang dihadapi oleh Nabi Ayub adalah semua anak-anak Nabi Ayub meninggal. Nah, apakah kalian ingat tadi jumlah anaknya ada berapa? Anak-anaknya berjumlah 10 orang, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Semuanya itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam meskipun begitu tetap taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua cobaan yang berat itu tidak melemahkan imannya sedikit pun. Wah, Masya Allah, sikap sabar dan tetap beribadah ini harus selalu kita contoh ya, meskipun kita mendapatkan cobaan yang berat. Selanjutnya, cobaan yang ketiga yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cobaan ketiga ini lebih berat lagi. Tadi Allah sudah mengambil kekayaannya, kemudian mengambil seluruh anaknya. Sekarang Allah menguji lagi ketaatan Nabi Ayub.
Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ayub dengan memberikan penyakit kulit di sekitar tubuhnya yang menyebabkan tubuhnya mengeluarkan bau busuk. Wah, bagaimana ya sikap Nabi Ayub ketika mendapatkan ujian ini, dan bagaimanakah dampaknya pada kehidupan Nabi Ayub? Karena penyakitnya itu, Nabi Ayub alaihissalam diasingkan oleh masyarakat ke daerah pinggiran, ditemani oleh istrinya yang setia. Tetapi semakin hari penyakit Nabi Ayub semakin parah. Namun Nabi Ayub sikapnya tetap sabar, bahkan hingga 18 tahun lamanya penyakit tersebut. Istri Nabi Ayub juga tidak kalah sabarnya. Istri Nabi Ayub merawat dan sabar menemaninya sepanjang penyakitnya hingga sembuhnya. Selain merawat dan menemani Nabi Ayub yang sedang sakit, istri Nabi Ayub bekerja keras mencari nafkah ke kota agar dapat membawa makanan untuk Nabi Ayub dan dirinya sendiri. Karena Nabi Ayub kan tadi sakit, sehingga tidak bisa mencari nafkah untuk istrinya. Pada awalnya, ada yang memberi pekerjaan kepada istri Nabi Ayub. Tetapi ketika tahu bahwa dia adalah istri dari Nabi Ayub, masyarakat tersebut langsung mengusirnya karena takut tertular penyakit kulit dari Nabi Ayub alaihi salam yang berbau busuk tadi. Berkat kesabaran dan doa Nabi Ayub alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Mendengar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, Nabi Ayub alaihissalam kemudian melakukannya, dan dengan perantara air itulah penyakit Nabi Ayub alaihissalam sembuh dan keadaan Nabi Ayub dapat kembali seperti semula. Selanjutnya, mari kita meneladani perilaku terpuji dari Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam terkenal sebagai seorang yang kaya raya. Tetapi dengan kekayaannya itu tidak menjadikannya beliau sebagai seorang yang sombong. Bahkan beliau malah dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan. Beliau sangat senang membantu fakir miskin, anak-anak yatim, dan rakyat kecil lainnya. Selain dikenal sebagai nabi yang dermawan, Nabi Ayub juga dikenal sebagai seorang nabi yang memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Nabi Ayub dikenal dengan kesabarannya dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam juga dikenal sebagai seorang yang solih, selalu taat, pandai bersyukur, dan rajin beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sudah selesai pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, materi tentang kisah keteladanan dari Nabi Ayub. Semoga kita bisa meniru dan meneladani kedermawanannya, ketaatannya, dan kesabarannya Nabi Ayub. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.